Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Sinta Ade Lestari dengan NIM 19120111011 dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Apakah kalian sudah mengetahui model pembelajaran inquiry itu seperti apa? Kalau begitu, yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, jadi metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Dan siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tentang hakikat model pembelajaran inquiry. Nah, teman-teman, hakikat model pembelajaran inquiry itu adalah suatu proses yang bervariasi dan meliputi kegiatan-kegiatan seperti mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Selanjutnya, tujuan dari model pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa yang merupakan salah satu bagian dari proses mental siswa. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang model pembelajaran inquiry, maka ciri utama dari model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, pada model pembelajaran inquiry ini lebih menekankan pada aktivitas siswa dalam mencari dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan atau memecahkan suatu masalah terhadap pertanyaan yang diajukan. Ciri yang kedua dari model pembelajaran inquiry adalah seorang guru bukanlah sebagai salah satunya sumber belajar siswa, akan tetapi guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing serta motivator bagi belajar siswa. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Namun, dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan dipilih oleh siswa itu sendiri. Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan, tetapi intervensi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus dikurangi. Ciri yang ketiga adalah penggunaan model pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa yang merupakan bagian dari proses mental siswa. Nah, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi siswa mengembangkan potensinya yang dimilikinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintak dari model pembelajaran inquiry. Sintak dari model pembelajaran inquiry terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada orientasi.
Orientasi merupakan langkah awal yang bisa diawali dengan proses persiapan guru ketika sedang mengajar sampai dengan proses mengamati, melihat stimulus, dan memberikan rangsangan kepada siswa. Berikutnya, langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru akan mengajukan permasalahan atau teka-teki yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya. Misalnya, permasalahan tersebut berupa tugas untuk mengidentifikasi kalimat, unsur intrinsik cerpen, dan lain-lainnya. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, siswa menetapkan hipotesis atau praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut. Hipotesis yang ditetapkan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh guru. Pada tahap ini, terdapat dua kemungkinan yang muncul, yaitu yang pertama, siswa secara spontan melakukan penyelidikan atau penjelajahan tentang informasi atau data untuk menguji hipotesis yang ditetapkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, siswa menarik kesimpulan. Dan yang kedua, siswa tidak banyak berusaha mencari informasi untuk membuktikan hipotesis. Dan disinilah guru membantu siswa, mendorong melakukan kegiatan belajar untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Jawaban guru atas pertanyaan siswa hanya berkisar iya atau tidak, karena dalam model inquiry ini, siswa sendiri yang menemukan jawaban permasalahan yang diberikan oleh guru. Langkah yang keempat yaitu pengumpulan data. Pada langkah ini, rumusan hipotesis yang telah diperoleh oleh siswa sebelumnya akan digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Dan data yang diberikan dapat berupa tabel, matrik, atau grafik yang telah diperoleh oleh siswa. Selanjutnya, sintak yang kelima adalah analisis data. Pada tahap ini, siswa akan bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam menguji hipotesis dalam pemikiran yaitu benar atau tidak. Setelah memperoleh kesimpulan dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inquiry yang telah dilakukannya sebelumnya. Dan sintak yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Pada langkah ini merupakan langkah penutup dari pembelajaran inquiry yang membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah diperoleh oleh siswa. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup paham dengan materi model pembelajaran inquiry? Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari model pembelajaran inquiry, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dengan model pembelajaran inquiry ini membuat siswa bisa lebih berpikir kritis dalam mencari dan memecahkan suatu masalah pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran ini mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa dan membentuk mental intelektual siswanya. Yang ketiga, model pembelajaran ini bisa membuat siswa untuk mencari materi atau informasi pelajaran yang luas selain materi atau informasi pelajaran yang diberikan oleh guru, dan bisa lebih mandiri dalam mencari sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, model pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Selain kelebihan dari model pembelajaran inquiry, maka model pembelajaran inquiry ini memiliki kekurangan. Yang pertama, guru dituntut untuk bisa mengubah kebiasaan dalam mengajar, yang umumnya dalam mengajar adalah guru sebagai pemberi informasi materi pelajaran umum. Namun, pada pembelajaran ini, peran guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang kedua, dalam model pembelajaran ini dilakukan
dalam membuat sebuah kelompok berdiskusi, maka kemungkinan ada salah seorang anggota yang kurang aktif. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan model pembelajaran ini sulit untuk mengatur waktu karena waktu yang diperlukan cukup panjang sehingga membuat guru sulit untuk mengatur waktu dan menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas dengan penjelasan model pembelajaran inquiry tersebut? Nah, semoga teman-teman bisa memahami materi tentang model pembelajaran inquiry yang telah saya jelaskan. Dan semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Dan sampai jumpa.